Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong, dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 dan 16. Demikianlah sabda Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Tema renungan saat ini adalah jagalah kekudusan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, Arthur adalah seorang karyawan baru di sebuah perusahaan. Pada suatu hari tanpa disengaja, ia mendengar percakapan dua seniornya. Mereka sedang merencanakan penggelapan uang perusahaan. Arthur ketahuan dan akhirnya ia ditawari uang tutup mulut. Tergiur dengan tawaran itu, ia setuju. Apa yang terjadi 3 bulan berikutnya? Arthur dan dua seniornya sama-sama dipecat. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini merupakan sebuah panggilan kepada orang-orang Ibrani untuk menjaga diri supaya hidup kudus. Mereka harus menjadi kuat di tengah pencobaan. Mereka harus senantiasa mengutamakan hubungan yang baik, ketenangan, kesatuan, serta persekutuan dengan orang benar. Mereka pun diajak untuk menjaga diri supaya jangan sampai timbul akar pahit yang menyebabkan rusaknya keselarasan hubungan baik di antara sesama jemaat. Hidup tidak suci atau memiliki nafsu rendah seperti yang dilakukan oleh Esau itu menandakan bahwa kita memiliki sikap yang mengabaikan dan memandang remeh kehidupan yang kudus. Sebaliknya, ia memiliki hawa nafsu yang rendah. Ia lebih mencintai hal-hal duniawi sehingga kehilangan hak kesulungan dan kepekaan rohani. Ia menukarkan damai sejahtera dan kekudusan dengan kesenangan duniawi yang bersifat hanya sementara. Ketika Esau berusaha mengubah keadaan itu, ia gagal karena sudah terlambat. Esau bersalah karena melakukan dosa dengan sengaja dan tak bisa lolos dari akibat perbuatannya sendiri. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita akan melepaskan berkat yang bernilai kekal dari Tuhan hanya untuk sesuatu yang bersifat sementara? Mari kita bangun karakter untuk menghargai berkat Tuhan dengan cara merawat iman kita untuk taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah kami karena terkadang dalam hidup kami sering perhitungan dengan Tuhan, dengan menghitung untung rugi bila mau melakukan hal-hal yang bersifat rohani.
Tetapi untuk hal yang bersifat duniawi, kami rela melakukannya, bahkan pada akhirnya menjadi kebutuhan dan kebiasaan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih, Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, sehingga kehendak-Mu sajalah yang dilakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.